Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua sahabat ojol dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya di sana, serta dilancarkan rezekinya dalam ngebitnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, masih dalam seputar ojol. Di sini saya akan membahas tentang banyak sahabat kita yang akunnya ngedelay atau gagu berbicara pada orang yang akunnya itu tengah gacor. Bang, akun saya kok budek banget ya. Gimana nih cara gacorinnya? Terus akun yang gacor itu bilang, tingkatin bang kinerjanya bang. Nah, di sini saya akan mengulas tentang kinerja itu sendiri. Apa sih kinerja itu sendiri? Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk semua sahabat ojol, bantu subscribe dan like-nya agar konten sederhana ini bisa memberi ulasan-ulasan yang bisa berguna buat semua sahabat ojol dimanapun berada. Amin. Baiklah, kita harus tahu dulu apa itu kinerja. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas serta kemampuan dalam mencapai tujuannya. Gimana cara kita untuk mencapai tujuan kita itu sendiri? Nah, di sini saya ingin memberitahu bahwa di dalam kata atau tiap makna kalimat yang ada dalam kinerja itu sendiri, itu setiap kata-katanya itu mempunyai arti dan peranan penting. Nah, peranan pentingnya seperti apa? Seperti huruf K. K-nya itu adalah konsisten. Nah, banyak sahabat kita yang akunnya gacor juga bilang, kita harus konsisten bang kalau mau narik. Nah, konsisten itu tujuannya apa? Seperti apa? Nah, konsisten itu ya misalnya abang ini ngebit jam 6. Nah, abang ini nggak pernah ngerubah waktu. Nah, ini contoh saat abang dapat orderan jam 6 lebih seperempat misalnya. Nah, begitu besoknya di waktu yang sama abang hidupkan jam 6, itu biasanya orderan itu tidak pernah jauh dari jam 6 seperempat. Nah, kenapa kita harus konsisten? Karena kita ingin mendapatkan orderan yang di jam 6 seperempat itu. Nah, kalau kita tidak konsisten, maksudnya dalam arti abang ini pindah-pindah waktu. Sekarang pagi, besok siang, besok sore. Akhirnya apa? Orderan yang harusnya abang dapat jam 6 itu hilang. Yang efeknya jadi kacau itu orderan itu jam berapa mau dapatnya. Kita nggak tahu. Yang efeknya akun kita itu menjadi delay dan gagu. Jadi itu makanya banyak developer bilang kita harus konsisten. Yang kedua, huruf I-nya. Ikuti apa yang menjadi prosedurnya Gojek. Nah, ini juga punya peranan penting. Seperti halnya kita nih, ada yang pakai mood, modifikasi, ada yang pakai tuyul. Nah, jadi jika kita membangkang apa yang menjadi prosedurnya Gojek, kita harus menerima konsekuensinya. Entah mungkin disuspend atau putus mitra. Yang efeknya kita nggak bisa kerja lagi. Tidak bisa menikmati dengan jaket hijaunya lagi. Nah, yang kita bahas di sini, yang menghambat orderan itu saat kita kena suspend. Nah, kita tahu segacor-gacor akunnya kita, saat kita kena suspend, entah itu 1 hari, entah itu 2 hari, entah itu 3 hari atau 7 hari, itu berdampak saat akun kita sudah aktif itu, akun kita itu akan berubah menjadi gagu. Nah, mungkin kita juga nggak tahu apa itu skor dari sistem, saya nggak tahu. Kebanyakan teman-teman saya yang tadinya gacor, begitu dia kena suspend, begitu dia aktifkan lagi akunnya tuh mendadak gagu. Jadi kita ikutin prosedur apa yang Gojek berikan. Nah, untuk N-nya itu adalah nominal. Nominal itu dalam arti seperti ini. Jadi kita usahakan jangan membuat nominal itu semua. Karena saya banyak belajar dari teman saya, belum lama dia pakai nominal semua. Akhirnya saya bilang,
Nominal itu hanya diperuntukkan untuk gosok. Tapi teman saya itu ngeyel, dia tetap masih pakai nominal semua. Hingga pada suatu hari dia dapat orderan gosok dengan harga 600 ribuan dah. Akhirnya apa? Dia nggak punya duit. Akhirnya dia kelabakan. Dia pinjam sama temen. Temen kebetulan lagi nggak ada. Efeknya apa? Itu orang langsung seperti marah. Seolah-olah nih temen nggak bisa bantu gua nih. Nah, imbasnya otomatis orderan tersebut di cancel sama dia. Dan gak taunya orderan itu masuk lagi. Mau gak mau dia cancel lagi. Sampai 3 kali orderan itu masuk. Akhirnya apa? Akunnya tuh langsung ngedelay. Nah, jadi kita menjaga. Kalau saran saya nominal itu semampu kita. Jangan dipaksakan. Kalau saya biasa main 100. Karena tetap walaupun kita 50 nominal, kalau memang orderan GoFood, kita tetap kok dikasih. Kalau memang kita dapat tunai bisa 600-700 gitu. Untuk E-nya, enggan berdiam diri dalam satu lokasi. Jadi dalam arti seperti ini, kadang saya pernah di konten sebelumnya bicara kita harus punya 3 titik lokasi atau 3 spot dalam satu hari. Tujuannya apa? Kita tahu di sini yang namanya suspend area. Suspend area itu memang tidak bisa kita lihat, tapi hanya bisa kita rasakan. Nah, di saat kita kena suspend area di lokasi itu, kalau kita nggak punya 3 spot atau kita hanya mengandalkan satu lokasi itu, memang di area situ ramai. Tapi kalau kita udah kena suspend area, seramai-ramainya itu tempat, tetap kita akan bapuk. Yang tadinya gacor, yang biasa kita dapat sekian, itu turun drastis. Bisa dapat 2, dapat 3. Jika kita terus diam di situ, makin hancur. Nah, jadi kita harus pindah area. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang kita harus punya 3 spot. Yaitu tujuannya di saat kita di posisi yang satu itu kita kena suspend area, kita punya posisi yang kedua. Dan begitu seterusnya, posisi yang ketiga. Jadi itu. Untuk R-nya itu adalah radius. Banyak sahabat ojol yang kadang-kadang mungkin ada sebagian yang paham, ada yang belum. Saat kita berada di satu resto yang ramai, contohlah saya nih nongkrong di Bittersweet Pasar Minggu. Ini udah banyak teman-teman saya bilang, kalau nongkrong di Bittersweetnya, di sampingnya kenapa kagak bunyi-bunyi ya? Nah, kayak gitu. Itu memang benar. Jadi begitu teman saya melihat temannya lagi yang nongkrong yang rada kira-kira 50 meteran atau 100 meteran, dia lihat temannya itu bunyi, dia ngambil, dilihat dia bunyi, habis nganterin dia dapat lagi. Akhirnya dia itu coba nongkrong di temennya yang bunyi itu, dan ternyata memang benar, dia langsung bunyi. Dan begitu dia ngantar, dia nongkrong di situ lagi, bunyi lagi. Jadi itulah radius spot yang resto berikan pada orderan tersebut. Jadi walaupun kita seramai manapun, kalau kita belum tahu titik spot resto itu memberikan orderannya, walaupun kita dekat dari resto atau nempel sama resto itu, tidak dipastikan kalau orderan itu akan masuk gitu. Untuk J-nya adalah jaringan. Nah, jaringan itu sangat dipentingkan dalam kita ini lagi mencari orderan. Karena kenapa? Walaupun itu di situ resto atau apapun di situ ramai, tapi kalau jaringan kita jelek atau tidak stabil atau motor kita itu pindah-pindah, itu akan tidak ada kita percuma nongkrong di situ gitu. Saya pernah ngalamin waktu jaringan saya itu pindah-pindah. Saya nongkrong di situ, itu nggak dapat. Nah, itu jaringan itu bisa menghambat banget itu sama orderan. Yang efeknya apa? Saya pernah dapat, tapi jaraknya bukan di area situ. Malah saya dapatnya tuh bisa 3 kilo, 4 kilo dari area tersebut. Karena kenapa? Posisi motor saya itu pindah-pindah.
Itu untuk J-nya. Nah, inilah untuk yang terakhirnya A adalah algoritma. Nah, algoritma itu udah mencakup semua dari K sampai J. Dari konsisten, dari mengikuti prosedur Gojek, dari nominal kita udah bikin 50 atau 100. Dari E, abang udah pindah-pindah kemana-mana. Dari E, radius abang udah tahu titik spot resto itu di mana. Dari J, jaringan abang bagus. Nah, algoritma ini yang saya bahas adalah jarak. Nah, saran saya untuk algoritma jarak ini, saran saya kalau bisa jangan sampai kita menyortir jarak. Ikutin algoritma itu kalau bisa nggak ada batas. Jadi maksudnya saat abang dapat orderan dekat, abang hajar. Saat abang ada orderan sedang, abang hajar lagi. Saat ada orderan jauh, abang hajar. Nah, saat kita algoritma udah nggak ada batas, kita coba nongkrong nih di salah satu resto. Dan di situ banyak driver-driver yang gacor juga lah. Tapi mereka ini orang-orang yang senang nyortir orderan jarak dekat ataupun jarak jauh. Nah, saat abang ikut nongkrong di situ dan nimbrung, karena abang nggak ada batasnya di situ, jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh, abang selalu ambil. Abang juga udah memenuhi kriteria dari kinerja itu sendiri. Abang percaya, walaupun abang baru nongkrong di situ, jarak dekat pasti abang yang akan dikasih. Jarak sedang abang juga dikasih. Jarak jauh abang juga dikasih. Karena algoritma abang itu nggak ada batas. Jadi itulah pengertian dari sebuah kinerja untuk sahabat semua. Semoga konten sederhana ini bisa berguna buat semua sahabat ojol. Dan selalu tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga dimudahkan rezekinya demi anak, istri, dan keluarga semuanya. Tetap semangat. Salam satu aspal.